Pensiunan Indonesia, pejuang dan pembela negara, membangun Indonesia sejahtera, mengabdi Indonesia tercinta. Jutaan pensiunan pria wanita, berjuang untuk bangsa Indonesia. Sekarang hanya berhenti bekerja, namun terus berpikir bersama. Yang kita hormati dokter kita Pak Dewo, dan sekaligus juga Pak Direktur Balimek bersama seluruh jajarannya. Titian selaku pengurus PPI menyampaikan banyak terima kasih yang sudah kerjasama beberapa kali dengan kita. Dan Titian hari ini merasa bahagia sekali karena apa? PBI ketemu sama P3 lagi. P3 itu PP pensiunan purnawirawan Polri gitu. Nah, zaman partai sekarang PPI ada partai, PP3 ada partai. Terima kasih. Artinya begini. Sekali lagi kami mikir Bu Dian mana Bu Dian? Oh ya itu bagus sekali. Marketing HRD Balimek luar biasa. Nanti saya usulkan naik gajinya. Saya usulkan dengan Pak Direktur naik gaji. Termasuk beliau ini. Tapi walaupun usul belum tentu diterima ya. Terima kasih sekali. Jadi beliau sudah memberikan Tiang dengan PPI sudah 2 kali dengan beliau di sini juga. Dulu waktu bakti sosial juga sekali, dan juga teman-teman sudah banyak langsung berrutinitas sama beliau ya. Itu sekali lagi dengan perasaan yang betul-betul bahagia gitu. Karena apa? Teman-teman itu justru tidak PPI jumlahnya banyak, pensiunan itu hampir sekitar 6.000 lebih ya, karena termasuk guru itu. Mbak Dian dari pihak Balimek, Pak batasi 40 aja gitu ya, 40 oke, kalau banyak yang daftar sudah. Mungkin cara niki nak mau kerjaan ketemu sama Pak Dokter Dewo gitu ya. Itu kepingin penjelasannya, ingin rahasia nyeri sendi dan sebagainya ya, tapi kita batas mungkin nanti di gelombang berikutnya dan sebagainya. Dan ya betul. Dan Titia harapkan khusus untuk HRD dan pihak manajemen Balimek ini, jadi kami di pihak lansia ini tidak henti-hentinya mohon bimbingan dan arahan, tidak hanya beliau, mungkin ke depan juga kepada paru, dokter paru, dokter jantung juga gitu. Titian sudah juga sama Kadek Widianti sempat ngobrol ya, terserah pihak manajemen pada suatu saat gitu. Nanti Tian mungkin akan ngobrol juga sama Pak Direktur nanti. Nah itu satu, terima kasih. Yang kedua, itu yang kaitan dengan ini sekarang. Tadi beliau sudah menjelaskan bahwa ada syarat kejepit. Ya. Bukan penjepitan syarat, tapi syarat kejepit ini ya. Syarat kejepit, penjempitan syarat. Subjeknya beda. Oh beda subjeknya. Kalau syarat kejepit itu subjeknya syarat. Kalau penjempitan syarat itu yang menjepit itu. Ini jempitan nyeri apa jempitan enak? Udah gitu. Tipsnya sendiri yang melaksanakan langsung. Kebetulan saya sudah di MRI. Oh, iya. Di MRI oleh Pak Dokter ini juga di sini. Di MRI kekasih ibu. Kelihatanlah di sini ada sesuatu juga gitu. Sesuatu gitu. Kelihatan. Termasuk
di samping kejepit itu ada pengapura. Ya. Nah, Menyamun itu. menyamun nih kan ya. Menyamun. Mau misal atau mau mindon Nah, misalnya. sama kayak Pak Bidana. Solusinya itu apa bisa disedot kayak seperti ini Wow, yang tadi, atau yang kalau yang lain mau bilang harus operasi ya. Si malu kok asal baru dengan operasi kemudian lah operasi punten Pak kayak kan Baru gitu. baru jadi udah ikut Perang tertarik gitu. Belum sih ya. belum sih. Makanya dia sangat welcome sekali dengan keilmuannya beliau ini, tanpa operasi hanya dengan suntikan Ya. sudah bisa luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali lagi dari berguna kepada Pak Dewo. Kita tak. Nah itu dia tentang solusinya. Oke, baik, terima kasih gitu aja. Kurang lebih Om tadi. Permasalahan saraf kejepit itu, Bapak ada keluhan apa gitu? Ada keluhan Bapak? Sakit, kesemutan, kaku atau apa? Sakit benar nggak? Saat kita bicara sekarang, apakah lehernya sakit? Tidak pernah sakit? Malam sakit, kadang-kadang apa sering? Ada. Coba putar leher ke kiri dan ke kanan. Full. Coba putar Bapak leher. Terus ada kesemutan nggak? Nggak ada. Begini ya, Bapak katanya dari hasil MRI ini kan cara ronsen tapi canggih gitu. Mau enggak? Ada gejala saraf kejepit dari MRI, tetapi setelah dia tanya, belum saya periksa, baru tanya aja. 90% baik, hanya 10% keluhannya. Terus solusinya bagaimana? Apa perlu disuntik segala macam? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Terus ini hasil ronsen MRI ini ada penjepitan begini. Yang saya obati adalah orangnya. Nih, bukan ronsennya, bukan MRI-nya. Kalau MRI-nya ada penjepitan, tapi Bapak sehat-sehat aja, yang sehat, saya ada keluhan sakit kadang-kadang, tidak perlu pengobatan. Tidak perlu pengobatan. Nih, jadi tuh cina ronsen, tapi parah ini pengapuran ini. Tapi berjalan sehat, ini cari ibu, ini sehat, cek dalam jalan. Nggak perlu pengobatan. Hasil ronsen ada pengapurannya. Nggak perlu, jangan hasil ronsen dibedah lagi. Nah, yang obati adalah orangnya, manusianya, yang tidak mengobati ronsennya. Walaupun ronsennya ada masalah, tetapi orangnya sehat. Makanya ada pasien datang ke Titian, langsung datang nyodori ronsen, saya suruh taruh dulu. Dia tidak mengobati ronsen, dia mengobati manusia. Bapak yang tanya dulu, dia periksa dulu, dia ngeraba, dia pegang, dia cek, baru saya bisa menyimpulkan Bapak sakit apa tidak. Bidangnya di saya aja, bidangnya di otot gigi sama di sini. Jadi jangan ke depan, ini kan ada pentolan lagi, tulang. Pokoknya ini batasnya jangan ke depan, ini pijat bahaya. Yang ke belakang boleh, dan pijatnya ke bawah, ke atas ke bawah. Itu boleh Bu, dikompres hangat juga boleh, atau diisi minyak agak kalau cukup itu. Ya, Ibu sehat, sudah sehat dan 14 tahun tampak lebih muda. Terima kasih Bapak Dokter sudah memberikan informasi segala macam yang ibu yang didapat dari kemana-mana, dan juga terima kasih kepada Pak Ketua PPI ya, utamanya yang bisa menghadirkan seperti ini. Informasinya sangat mahal bagi saya, sangat berguna. Yang pertama, kami namanya Nyoman Swastika, umur 64 semuanya. Kemudian ada beberapa keluhan. Yang pertama, keluhan saya hanya memang kemarin ada tensi, kalau ini sakit sedikit tensi, setelah minum obat turun reda. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan itu tadi kan, kalau minum obat terus katanya akan ada efek samping, tapi saya tanya juga di sana, kalau tidak itu dikasih obat itu bisa nanti tensinya lebih tinggi, bisa menyebabkan stroke dan sebagainya. Satu-satunya cara kan hanya itu, obat tensi itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada solusi yang lainnya. Nah kemudian ada juga saya merasa nyeri, kalau tangan saya ini, jari saya sampai di sini tidak sakit. Nah kalau yang ini merasa saya sampai di sini aja mulai sakit sedikit. Nah kemarin saya coba pakai konstan itu sama
Kayak tidak periksa itu mau saya tidak berani lama-lama, pakai 2 hari aja selesai sampai di sini masih. Nah, saya Kalau begini Pak bisa? ini enggak Saya. bisa bisa Mungkin pegang ini. Oh, bisa. enggak kemana-mana. Jadi sisiran supaya ganteng bisa ya. Nah itu, nah yang kedua kemudian terkait dengan saya ini kan boleh katakan keturunan seperti tadi, saya ini kesininya lebih tinggi di sini dibandingkan ke bawah. Ya. Seperti orang bilang bola, anak saya juga seperti ini. Mudah-mudahan bisa ada solusi untuk cucu saya supaya tidak seperti saya. Nah ini mudah-mudahan ada biar nggak orang begitu. Nah itu mungkin pertanyaan. Terima kasih. Kan bentuk badan itu genetik. Genetik itu perpaduan antara ayah dan ibu. Ya, perpaduan itu ya. Tetapi memang bisa dimanipulasi sedikit dengan cara asupan kalsium, Pak. Kalsium juga nggak perlu minum kalsium itu kapur kalsium itu kan perlu ngajang daging itu kalsium, kacang itu kalsium. Nih, olahan-olahan itu semua kalsium ada isinya. Ditambah olahraga itu biasanya. Tapi olahraga kita saat di usia pertumbuhan di bawah 20 tahun. Ya, itu biasanya. Terus kemarin, terus Bapak menyampaikan minum obat, Bapak tensi ya, minum obat. Betul. Tetapi konteks penjelasan Tikian bukan obat tensi, tapi obat nyeri. Kita minum obat nyeri terus-terusan itu tidak baik. Dan langkah yang Bapak lakukan, sakit, nggak bisa begini, itu pasti bahu, Pak. Pasti banget. Nah, perlu puasin kebalian, yang perlu nyejar telu dan sino, pasti bahu sakit. Ya. Nah, langkah Bapak sudah betul minum obat, sehari, 2 hari, 3 hari membaik sudah cukup. Tambah olahraga, udah selesai. Nah, obat tensi memang begitu, Pak. Tidak boleh lepas. Saat tensi itu naik, minum obat terkontrol, lepas, melonjak lagi, setruk betul. Obat tensi manis memang obat yang diciptakan untuk diminum seumur hidup. Jadi anggaplah itu apa namanya sandang kita, ya sandang kita selain ngajar nasi pagi kan, apa obat tensi, obat DM seperti itu. Kalau sudah pernah sekali kena virus, selanjutnya dengan virus yang sama tidak akan kena lagi. Ini ternyata muncul lagi, gimana? Bapak, Iya. tilas di bagian mana? Jadi kemarin ini ada bekas begini jadinya. Oh, Baik ya. sering. Ya pasti munculnya di sana kan? Nah, di tempat lain dong. Tempat lain lagi. Iya, tempat lain muncul. Memang di masyarakat ungkapannya begitu, kalau pernah kena sekali, tak mungkin kena lagi. Virus itu tidak hilang dari tubuhnya Bapak. Virus tilas itu virus herpes namanya. Tidak hilang dari tubuh kita. Ya, sama dengan cacar ya. Virusnya itu sama dengan virus cacar. Kalau kita kena cacar sekali, tidak mungkin kena lagi 2 kali betul. Tapi kalau kena yang kedua kali itu bukan cacar namanya, tilas namanya. Beda. Ini yang agak berat kalau usia-usia yang tua itu. Ya. Nah, virus ini tetap ada di tubuh Bapak. Tetap ada, nggak hilang ya Pak. Terus gimana caranya biar nggak kambuh daya tahan tubuhnya Pak? Mungkin cara daya tahan tubuh, satu Bapak istirahat cukup, makanan bergizi. Apa lagi satu? Video. Saya olahraga dan menggunakan biasanya begitu ada terasa sedikit aja, ada merah sedikit, saya kasih betadine itu bisa sembuh dia. Tapi belum ada titik hitamnya. Ya. Begitu merah, saya kasih betadine Ya. langsung musnah. Ya, betadine itu kan Kalau telat, obat antiseptik ya bisa ya. Cuma begitu Pak, kalau Bapak supaya nggak kumat lagi, daya tahan tubuhnya dijaga. siap. Daya tahan tubuh itu bukan hanya melulu fisik Pak, pikiran juga. Kita makan bagus, minum vitamin, pikiran stres, sehingga itu aja kayaknya nggak bertukar pikiran juga kita ini ya. Terus satu lagi, Ibu bertanya tadi lupa saya menjawab masalah bumbu itu ya. Ya, osteoporosis itu beda dengan pengapuran. Gini, pengapuran itu sendinya itu ditumbuhi tulang, sehingga misalnya celah sendinya memiliki ditumbuhi tulang, jadi menyempit tulang rawan yang juga mulus, ya mulus, tulang rawannya putih mulus kayak Luna Maya. Sekarang tidak lagi, ya
karena sehingga dia berbunyi. Tapi kalau osteoporosis pengeroposan itu, kulit tulang padat menjadi lembek seperti kerupuk. Makanya dia bungkuk, gejalanya bungkuk begini. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita menabung kalsium, makan yang bergizi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Swecan itu saya video, sinar matahari Bu. Pagi, jangan berjemur. Skincare rusak ya Bu. Skincare-nya rusak. Jangan berjemur. Tampiasan cukup 15-30 menit ditambah dengan gerak biasa, gerak ringan, stretching, olahraga ringan. Ibu mau jalan di lapangan 30 menit, sudah luar biasa. 30 menit cukup. Hormon bahagia keluar sambil ketemu teman kita ya kan, kita lepas lumpiang, gitu ya. Itu pengoposannya itu bisa dilihat dari postur ya. Mungkin dokter Sinta beliau jajaran direksi di kiri Bali ya, di bagian pelayanan yang membawahi pelayanan ya. Kebetulan beliau ada keluhan mungkin usia berapa kan boleh tahu usia usianya 37. dari pesantren. Jadi nyeri itu ternyata tidak ini ya, tidak hanya lansia yang usia muda juga bisa ya. Iya. Silakan. Nanti Bapak Ibu begini lihatnya ke layar sini, ke layar. Jadi USG-nya kita sambungkan lagi. Ya. Sebenarnya saya ingin menunjukkan yang lutut bengkak, isi cairan yang bisa disedot. Nanti kelihatan cairannya warna kuning, kayak minyak goreng ini. Cuma kebetulan nggak ada karyawan Balimed, ternyata sehat semua loh. Ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan silakan aja. Oke, kita santai lagi. Keluhan sakitnya di sini ya. Oh, itu bengkak juga ya. Bengkak. Jadi dua sakitnya di pergelangan kaki dan di jari kaki. Kalau saya tekan begini, nah, ya sakit sekali ya. Kaki anak ragang, kaki anak ragangnya dengan anak. Beliau sudah minum obat, selama seminggu, setelah belum ada perubahan, makanya disuntik. Ya. Beliau menahan diri supaya nggak disuntik dulu, supaya bisa kita tunjukkan di sini gimana sih proses penyuntikan itu. Proses penyuntikan itu seperti apa, aman dan tepat sasaran. Di mana sumber sakitnya di sana yang kita suntik. Bapak Ibu, ini saya melakukan USG pada pergelangan kaki ya. Coba gerakan pergelangan kaki ya. Nah, itu bergerak, itu persediaan ya. Itu persediaan. Pokoknya yang bergerak. Saya tahu Bapak Ibu tidak paham. Ya kan? Ya. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu. Nah, apa? Kita punya kemampuan masing-masing ya. Kemampuan masing-masing. Ini penyakitnya. Ini persediaan si penyakit. Biasanya ini nggak ada. Ini hitam bulat hitam ini bisa di pergelangan kaki, bisa di lutut, bisa di bahu. Di mana-mana bisa. Ini penyakit. Mungkin saya akan coba keluarkan ya. Kita lihat apa isinya. Kita lihat apa isinya.
keluarkan penyakitnya ya. Yang hitam nih kan, Bapak Ibu lihat ya. Orang penyakitnya yang keluar. Kamu P1 dong. Bapak Ibu bisa lihat nggak jarumnya? Jangan nggak sana bertusuk. Terus masuk. Yang hitam penyakit itu jarum. Seret masuk. Tepat sasaran udah ini. Pak, sekarang bersedot. Nah, kempes ya? Kempes lagi. Kempes, oke. Sakit nggak disuntik daripada disuntik. Oke, jadi lebih sakit nggak disuntik katanya daripada disuntik. Kalau disuntik enak dong. Berarti dengan disuntik jadinya berkurang dok ya? Tanya balik tuh bro. Tanya balik. Habis ini Pak. Belum darah itu. Pembelajaran untuk kita bahwasanya nyeri itu kalau berkelanjutan itu sangat berbahaya apabila dibiarkan. Saya rasa demikian. Yang sebelah mana kamu? Ini enggak? Yang itu enggak? Ada yang sakit lutut ya? Yang bengkak sih. Coba kita cek. Benten saya lututnya bengkak. Dua orang, coba cek lututnya. Benten, mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lututnya bengkak, mau dicek langsung sama Pak Dokter, boleh maju ke depan. Bapak suka alergi. Dan ternyata Bapak suka alergi. Ternyata ada pembengkakan saraf. Ini sarafnya. Ini sarafnya. Ternyata ada pembengkakan saraf itu Pak. Ya. Kok saya tahu pembengkakan saraf? Kan saya ukur Pak. Ukurannya 0,7, normalnya 0,4. Besar ya Pak. Sarafnya besar ya. Ada. Ini. Kita nanti disuntik aja. Kasih control saraf udah. Jarum yang paling kecil saya pakai nanti jarum bayi ya. Ya, nggak sakit ya. Saya di lutut kanan. Bapak sudah mengalami ampurongnya. Bapak sudah mengalami pengapuran disertai radang. Ini cairan hitam. Ya, ini cairan hitam. Ini harus dikeluarkan Pak. Harus dikeluarkan, sudah dikasih obat. Ya, ini biasanya keluhannya sakit di lutut, berdarah sampai ke belakang lutut, kadang-kadang kalau betis, pagi-pagi kaku. Ya kaku lututnya ya, bukan bagian yang lain ya. Ya kaku lututnya kalau bukan yang lain ya. Ya, sudah. Terima kasih Pak ya. Nanti asal. Dari kapan sakit? Nah, dari bapaknya sakit lutut juga. Nah, ini ternyata lebih banyak lagi cairannya Pak. Mas. Ya. Ya, pakai. Ini cairan karena saya kan kempes. Nah, buka kembung lagi. Ya, ini penyakit ya. Terus, tetapi ini penyakit yang ada obatnya. Ini penyakit yang
kalau udah obatnya nanti disuntik. Ini nggak bisa kan obat minum ampurol, tidak bisa ya disuntik dikeluarkan penyakitnya. Cairannya itu warna kuning. Oke, bapak kan tahunya yang sudah pernah jadi masa saya tahu warna kuning, yang minyak goreng ya. Itu penyakit. Setelah itu bersih, dimasukkan obat. Nanti kita kasih obat yang bagus. Ya. Oke, BPJS nya tidak masalah. Kasih obat bagus, langsung instan ke dokter Sinta. Oke, gitu ya. Ini kan ada beberapa yang pertanyaan saya ada beberapa yang sudah bapak kasih kelihatan dan salah satunya dokter sudah disedot. Kira-kira kapan waktu atau bisa kembali? Akan tanyakan itu. Terima kasih. Semua jawabannya bisa. Yang sudah hilang bisa kembali, yang sudah datang bisa pergi bisa kembali, bisa. Gimana caranya supaya tidak kembali? Jika aktivitas. Ya, jadi apa namanya penyebabnya. Tetapi biasanya kalau kurang itu nggak bisa disuntik sekali enak, kemudian 2 minggu harus kontrol lagi, USG lagi. Bapak Ibu pernah nggak lihat lutut bengkok sampai kayak kepiting begini ya? Bro, maaf ya. Itu awalnya seperti ini. Awalnya lututnya lurus bentak seperti ini. Cairan ini menggerogoti, sehingga lututnya lama-lama bengkok begini. Kalau udah bengkok nggak bisa disuntik lagi, harus dioperasi, harus dipasang alat di dalamnya. Kalau sekali mobil itu sudah rusak, ini sobekernya diganti, pasang sobeker baru. Terima kasih atas waktunya. Jadi nama saya Martin Danus. Paparan Bapak Dokter tadi sudah bagus banget. Tetapi judul seminarnya itu rahasia bebas nyeri. Ini rahasianya belum dibuka, Pak. Rahasia yang saya maksud di sini itu adalah faktor makanan. Ya. Jadi walaupun kita sering seminar kayak gini, tapi karena kita sudah berumur, jadi jelas makanan apa saja yang tidak boleh, makanan apa saja yang harus. Itu karena kita sudah berusia. Ya. Jadi kira-kira itu pertama. Yang kedua, tempo hari juga saya pernah itu karena ngangkat ember itu ada airnya sekitar 25 kilo. Akhirnya bagian ini sakit panjang. Saya berobat ke salah satu dokter. Ya. Bukan berobat, tetapi maksudnya minta rujukan untuk fisioterapi. Ya. Tetapi saya dikasih obat. Ya. Karena saya yakin dan sudah saya jelaskan apa sih penyebabnya Bapak ini sakit. Dia kan minta informasi kepada kita. Ya. Sudah gitu saya jelasin, Pak, gara-gara ini Pak, angkat air di kandang sapi ya. Nah, itu sapi akhirnya sakit panjang. Saya yakin dan percaya bahwa dengan fisioterapi saya pasti akan sembuh. Ya. Ternyata minta rujukan tidak dikasih. Ya. Yang dikasih adalah obat. Akhirnya saya fisioterapi di luar. Ya. Sembuh. Maksudnya kita kan supaya Oh ya. Ya, paham ya. Tapi nyatanya saya fisioterapi 2 kali sembuh banget, sehat. Gitu Pak. Ya. Terima kasih banyak. Betul. Rahasia itu adalah satu istirahat. Yang kedua sadari ya. Artinya begini. Dulu saya bisa bekerja 4 jam, 5 jam non-stop, sekarang nggak bisa. Nah itu kita sadari kemampuan kita sudah mulai berkurang. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu ada rasa ego. Dulu yang bisa, mungkin yang pasti juga tetap bisa enggak. Kemampuan tubuh kita sudah menurun. Nike yang harus dijaga sebenarnya. Kalau Nike bisa dijaga, biasanya nyeri itu jarang muncul karena nyeri itu alarm yang akan berbunyi akan muncul saat
kita melewati batas kemampuan kita. Nah yang kedua makanan. Makanan itu kan prinsipnya 4 sehat 5 sempurna ya Pak. Nah kalau Bapak mungkin tambah susu ya. Kan 5 sempurna susu. Nah gini Pak. Di usia makin kalau tiang masih pola 4 jauh lebih junior dari bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian. Mungkin pola makan masih bisa lah kayak anak muda gitu ya. Tetapi kalau di atas usia 50, 60 itu nggak bisa lagi. Yang dikurangi apa? Gula. Apa sih makanan gula itu kan nasi putih Pak. Justru kacang nasi putih Surabaya dia nanti. Nah, betul. Tetapi dikurangi atau kita kombinasi dengan nasi merah. Nasi merah itu serat plus vitamin B untuk kebas kesemutan itu bisa. Tapi kalau Bapak nggak bisa lagi makan nasi merah, hilang kebas kesemutan, harus disuntik karena sudah bengkak. Terus daging Pak, daging itu tetap ngajeng. Daging lebang maksudnya, daging lebang. Itu tetap. Tapi kalau Bapak mengalami nyeri, daging merah itu yang dikurangi Pak. Daging merah seperti yang sapi, bab satu dikurangi ya, bukan nggak boleh ya, karena makan yang nikmat itu adalah suatu kepuasan psikis. Mau kejang, mau berantem, stres, jangan dulu stres nyeri malah. Kadang-kadang boleh tapi ditakar. Terus sayur Pak, sayur yang sudah terbukti menyebabkan nyeri sendi itu adalah golongan kacang, kacang panjang, kacang pendek, kacang tanah, yang sudah terbukti. Pasti nggak itu menyebabkan sakit? Nggak pasti Pak. Seperti yang saya bilang, Bapak ngajak kacang dan sakit, tapi Bapak ini ngajak kacang sakit. Nah itu bervariasi. Tidak ada satu profesor pun bisa menjelaskan ini pasti nggak sakit kan Pak. Ya. Kadang sayur sawi itu kan kita beli nasi padang kan tapi ada juga daun selon. Itu sering menyebabkan sakit, tapi ada juga yang tidak menyebabkan itu sakit ya. Nika setiap orang bervariasi. Kalau Bapak sudah punya pengalaman makan makanan A sakit, jangan. Prinsipnya gitu Pak, kecukupan karbohidrat nasi makin di usia segini, nasi putih nika jangan terlalu berlebihan. Kecap-kecapnya tambah, sayurnya tambah, yang sayurnya tambah, atau nasi putihnya dikombinasikan dengan nasi merah, itu lebih sehat. Atau mau jangan salah. Bapak minta rujukan ke Vaskes 1 ya, entah itu puskesmas atau dokter pribadinya juga memang ada regulasi tertentu, Pak, aturan tertentu. Mungkin misalnya yang lagi berobat ya, datang Pak yang sakit ya, saya nggak ngalih rujukan sama dokter Nisa misalnya. Tadi kamu karena jaket yang dok kamu, gitu bisa. Nah, mau bercanda lagi, gitu bisa. Nanti direkam Pak, direkam ini bahaya, direkam nanti. Kan kita bisa lagi. Itu biasanya belum boleh Bapak, karena dokter di Vaskes 1 harus memberikan obat. Ini ke aturan mandat dari BPJS itu. Ini kita yang singgung sedikit. Ya, mandat dari mungkin kalau sudah Bapak berobat sekali atau 2 kali tak mempan, baru dikasih rujukan. Ini kan regulasi Pak. Ya, ini kan kita tidak bisa berkata-kata karena semua yang ada di Republik ini ada aturan yang, apalagi Bapak misalnya TNI Polri ya, paham betul kan aturan. Yang tegas, boleh nggak kita berobat dengan BPJS di klinik nyeri rumah sakit Balimed ortopedi? Jawabannya sangat boleh. Tidak ada tambahan biaya, tidak ada iur apapun. Ya, bagaimana caranya nanti staf kita menjelaskan Mbak Tuti atau Mbak Dani bagaimana caranya mencari. Ya. Tatkala misalnya ada kendala apa, nanti kan di grup WA kan, nah seperti Bapak ada kendala apa gitu ya, ini itu saya ya nanti bisa dibantu dengan staf kita ya, boleh Bapak. Jadi pasien-pasien kita bantu dengan BPJS, terutama khususnya warga Jemberana ya, monggo. Saya rasa grup lansia di sini sangat-sangat meriah, supaya tetap sehat, tetap bahagia bisa tua gitu ya. Bisa, sangat bisa. Asal sesuai dengan aturan ya. Ada dapat rujukan ya. Ada lagi sampaikan tadi kan ada yang mengatakan bahwa ada surat untuk dirujuk ke mau ketemu ke koordinatornya beliau itu dokter fasilitas
pelayanan dasarnya itu nggak mau bikin surat. Itu kan masalah. Ya, ya. Nah, yang ada susul, Gitu. minta Pak Dr. Dewo kan perlunya yang nanti kondisi kasih. Betul. Kiranya kalau sudah sampai. Oh, betul. Ya, ya. Nanti dia tidak mau pikirkan karena tahu sakit. Oh, iya. Tidak ada anu nanti kan apalagi di kita sudah ke sana Betul. Itu masalah gitu. Ya, betul. Kita sukses kan kayak mama itu. Ya, betul. Jadi betul. Jadi nanti kalau memang perlu surat, kalau memang surat pengantar dari kita, ya nanti silakan. Jadi silakan dikomunikasikan ya sama staf, kan ada grup WA nanti ya. Di WA saja Pak Tuti, Pak Dani, silakan kan minta grupnya. Pokoknya kita akan fasilitasi, kita akan bantu, kita akan memudahkan. Yang sulit dibuat mudah, yang mudah dibuat ada masalah. Nah, itu nggih. Bukan yang mudah dibuat sulit. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi kita mau kan isi Kita di peses kedua dulu ngambil sakit ini muncul kan ngidam lah gampang sampai akah kemarin. Nah, yang kena cara mohon Ya, jika pengobatan itu kan perlu proses, nggih. Perlu proses, apalagi nyeri atau sakit yang diderita oleh lansia, ya. Sakit yang diderita oleh lansia, kayak pengapuran segala macam, penyempitan saraf, kejepit apapun itu namanya, bukan penyakit instan. Penyakit instan itu misalnya, mungkin cepet legu, ben 2 hari demam berdarah, nah itu sakit instan. Mungkin salah makan, ben 3 hari tipes, itu sakit instan. Ya, pengobatannya pun instan, hasilnya sembuhnya cepat, ini kios. Sakit karena pengapuran itu prosesnya sudah dimulai umur 40. Umur saya ini sudah mulai. Kalau saya tidak menjaga pola hidup, umur 50 akan mulai sakit. Sudah mulai itu 10 tahun proses itu baru mulai. Sehingga pengobatannya juga bertahap. Ya, tidak bisa seperti makan cabai, makin cegut langsung lelah. Ya, itu perlu proses. Pasti pengobatan itu akan mencari akar masalah. Ya, nggak mungkin daun sama dahannya aja yang kita potong, akarnya pun akan dicabut. Seperti itu, ini kepastiannya. Oke, banyak sekali penyebab nyeri. Contohnya nyeri akibat trauma atau kecelakaan mungkin, nyeri akibat proses penyakit, atau nyeri akibat proses penuaan. Untuk penanganan nyeri yang dapat kita lakukan di awal yaitu dengan memberikan obat-obatan, kemudian dukungan psikologis tentunya dari orang-orang tersayang, dari orang-orang terkasih. Dan yang terakhir adalah dengan intervensi nyeri yang dapat dilakukan langsung oleh ahli kita yaitu Dr. Dewo Gede Satria Ambara Putra, MBiomed SPOT CIMS. Baik, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami RSU Balimed Negara. Semoga dapat memberikan manfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.